Sip, oke. Halo semuanya, welcome back to Nulis Jurnal. Gua Daniel. Gua Mikta. Ya, udah sekian lama ya kita nggak rekaman, dan sekarang kita sudah berada di negeri tercinta di Indonesia. Jadi kita akan tetap lanjut ya rekaman kita di sini untuk bisa sharing-sharing dan bisa berbagi ke teman-teman seputar publikasi, seputar riset dan sebagainya. Jadi mungkin gitu. Jadi mungkin sebelum lanjut ya memberikan selamat juga ke Mikta yang sudah lulus. Yang sudah berapa lama Mik lu ini lulus? 2 bulan. Sudah 2 bulan ya? Oh, ya sudah bulan. Dan selama itu memang kita nggak ada rekaman, jadi nggak ada ucapan selamat sama sekali. Baru begini. Jadi ya kita selamat dan kita bisa balik ke, mungkin kita perlu mengganti identitas kita ya Mik ya. Kita bukan lagi TU Delft lagi. Gue sekarang sudah di UGM dan Mikta sekarang ada di UI ya. Di UI. Ya di mana Mik? Jurusan apa? Departemen apa mungkin sedikit? Di Departemen Arsitektur. Departemen Di Arsitektur. Fakultas Teknik ya. Dan sedangkan gue di singkatnya Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Keperawatan dan panjang lah, keperawatan, kedokteran, ya, panjang ini Fakultas Kedokteran. Jadi ya seperti itu, dan kita ingin tetap berbagi sama teman-teman semuanya. Jadi jika ingin mungkin sekedar pengingat, jika ingin tahu update riset kita, silakan datang juga kunjungi Research Gate kita. Di situ ada update-update terbaru, mungkin bisa menginspirasi, dan juga video-video kita yang lama itu juga semoga bisa menginspirasi teman-teman juga. Oke, dan lalu untuk hari ini kita ada satu topik yang sebenarnya buat kita sangat menarik, terutama bagi teman-teman yang akan melakukan riset S3 khususnya. Atau mungkin yang mau lanjut S2 juga silakan, di topiknya juga mungkin sangat penting, yaitu kita akan membahas soal motivation letter atau cover letter gitu ya. Jadi kan kalau kita mau apply S3 terutama ke profesor kita yang ada di sana, entah itu PhD-nya bersifat project based, dan juga satu lagi yang bawa funding external sendiri. PhD. Ya, external PhD, jadi bawa funding sendiri, tetap memerlukan cover letter. Jadi motivation letter seperti apa, dan kita akan membahas itu dan semoga bisa berguna ke teman-teman. Nah, jadi itu untuk topik hari ini, dan ini akan terbagi jadi 2. Yang pertama adalah kita akan membahas nanti Mikta mungkin akan menjabarkan, kita akan mendiskusikan bersama hal-hal apa saja sih yang ibaratnya wajib ada di motivation letter gitu ya, wajib ada di motivation letter. Lalu kemudian bagian kedua kita akan melihat 2 contoh motivation letter dari teman kita yang menurut kita baik. Jadi bukan contohnya gua, karena motivation letter gua dulu kayaknya buruk-buruk banget. Jadi kita belajar dari yang bagus gitu ya. Jadi ada 2 rekan kita yang bersedia membagikan motivation letternya untuk S3, dan kita mau sharing itu juga nanti di part kedua dari video ini. Oke, mungkin gitu aja, langsung ke part pertama Mik. Atau sebelum gua bahas nih hal yang wajib ada di motivation letter, menurut lu kalau dari pengalaman lu atau dari yang lu dengar-dengar, kira-kira motivation letter tuh ada panjangnya nggak sih, berapa halaman gitu, atau ada best practice-nya berapa halaman kira-kira itu motivation letter menurut lo? Ya, kalau selama ini tahun gua biasanya motivation letter itu umumnya sih dimintanya 1 halaman. 1 halaman. Jadi ya? paling maksimal tuh 2, tapi jarang sih, biasanya cuma 1 halaman, maksimal 1 halaman, karena kita diminta untuk bikin informasi yang concise, yang singkat, yang benar-benar to the point langsung mengenai posisi yang kita apply. Dan cover letter atau motivation letter ini nggak cuma untuk sekolah. Jadi misalnya kita mau daftar, misalnya postdoc atau apa, itu pasti diminta, itu salah satu basic requirement. Jadi makanya kenapa si cover atau motivation letter ini sangat penting. Oke. Dan kemarin lu baru apply ke postdoc ya Mik ya, jadi pakai cover letter juga ke sana ya? Ya, Oke, ya, jadi kurang lebih 1 halaman. Jadi ini jadi challenge tersendiri untuk teman-teman, gimana cara merangkum semuanya menjadi 1 halaman gitu ya. Atau mungkin tapi biasanya kita kirim CV juga kan ya, kita kirim CV ke mereka juga. Jadi mungkin beberapa poin di CV itu mungkin bisa dimasukkan juga di cover letter. Hal-hal apa saja yang mungkin dimasukkan nanti dari CV di cover letter, nah itu bisa kita bahas bersama. Nah jadi langsung aja ke pertama, menurut lo bagian apa yang wajib ada di
cover letter di motivation letter? Kalau yang pertama udah pasti informasi personal kita, misalnya kalau kita sebelum bergabung kalau kita udah punya institusi, jadi sebaiknya pakai email resmi institusi kita, baik itu perusahaan ataupun kampus atau universitas di mana kita berada. Nah, itu penting. Terus itu kan ada bagian kopnya, jadi sebaiknya kayak ditulis alamat kita segala macam, telepon kita atau apa kayak gitu. Nah, biar lebih formal sih kalau gua. Terus sama habis itu kan baru langsung ditujukan ke mana, misalnya profesor siapa atau dan kan ada juga gua juga beberapa kali sih kayak there sir and or madam terus atau di mana, atau ada juga yang kayak orang yang berkepentingan di sini, apalah gitu, gua nggak tahu, lupa. Terus tapi lebih bagus lagi sih sebenarnya kalau lebih personal ya, jadi kita kayak tahu siapa sih kontak personnya yang kita tuju di situ, CP-nya atau orang yang koordinator atau yang membuka si position ini, jadi kita ditujukannya langsung ke situ, itu lebih bagus sih menurut gua. Ya. Jadi jadi poin pertama adalah informasi personal kita itu apa ya? Jadi nama atau email atau mungkin nama atau email atau telepon lah ya, nggak usah alamat, mungkin kayaknya terlalu berlebihan juga sih kalau ini. Lalu kemudian ditujukan kepada siapa gitu ya, jadi supaya lebih bisa dear sir atau madam, atau kalau lebih personal tahu siapa orangnya langsung sebut namanya. Oke. Lalu berikutnya apa lagi, Mik? Hal yang wajib. Sama biasanya jangan lupa disebutkan. Di atasnya ada beberapa yang menyebutkan topik atau projectnya atau reference number si projectnya. Itu sebelum kita tulis suratnya biasanya bisa dicantumkan. Jadi itu untuk membantu kalau kita surat ini buat si project ini misalnya kayak gitu. Kalau emang ada. Dan nah cuman ada beberapa yang dia nggak menulis itu, dia langsung ngeblend di bagian paragraf awal. Kalau yang gua itu di template gua biasanya setelah there siapa, ditujukan ke siapa, nah paragraf pertamanya itu gua langsung menyatakan intensi gua, kayak saya berminat untuk mengapply posisi ini dengan project ini berdasarkan ini kayak gitu. Dan langsung gue sambung, saya mendapatkan atau saya melihat posisi ini, iklan ini di website ini atau di forward dari kolega atau dari mana. Nah biasanya kayak gitu, jadi lebih jelas. Ya. By the way tadi sempat disinggung juga. Nah itu kan kalau kita ke apply. Tapi kalau misalkan PhD yang lu bawa topik sendiri, jadi nggak perlu disebut gitu ya. Kalau buat topik sendiri, eksternal PhD misalkan dapat beasiswa LPDP, dia apply kemana itu kan artinya nggak perlu disebut gitu ya. Kalau misalkan bawa eksternal. Nah tapi poin berikutnya, kalau tadi sempat lu singgung juga soal dengar dari mana. Itu kayaknya poin menarik tuh. Itu terutama kalau misalkan lu dengar dari kolega lu yang mungkin kenal secara personal sama si profesor ini yang buka lowongan, itu kan sepertinya jadi nilai tambah juga itu kan. Apalagi kalau lu dengar dari saya mendengar dari profesor saya dan profesor lu terkenal misalkan, itu kan jadi nilai tambah juga ya itu ya. Iya benar. Secara nggak langsung kayak ada rekomendasi gitulah, kayak ada rekomendasi ke orang ini gitu. Sama benar sih, langsung to the point aja, kayak saya berminat untuk melamar posisi misalnya PhD di misalnya research groupnya apa, chair apa gini. Jadi langsung kayak gitu kalau untuk posisi misalnya S3 ya misalnya kayak gitu. Ya. Benar. Lalu yang berikutnya lagi adalah soal hal apa lagi nih yang selain itu tadi. Tadi kan paragraf pertama ditujukan ke siapa, topiknya apa, dengar dari mana misalkan. Lalu kira-kira lebih paragraf kedua dan berikutnya apa lagi nih yang perlu di. Kalau gue biasanya langsung menyatakan misalnya langsung bahas topiknya, misalnya visi tentang si topik itu apa gitu, apa yang mau kita bawa, dan
biasanya gue langsung ngasih tahu ditunjang oleh pengalaman gue yang relevan. Jadi kan, nah ini yang harus agak tricky sih di sini karena kan cuman satu halaman ya, which is harus super concise. Karena kita nggak mungkin menyebutkan semua ini kita atau mengulang apa yang ada di CV kita. Nah, jadi yang harus di highlight itu menurut gue sih paling yang yang stand out. Ya, oke, yang paling menonjol ya, paling menonjol. Yang paling menonjol, misalnya lu pernah best paper di mana gitu-gitu. Nah, itu bisa tuh kayak gitu. Atau lu lagi mengerjakan project misalnya EU Horizon 2020, itu selalu bagian penting dari situ. Nah, itu kan bisa di-highlight tuh misalnya kayak gitu. Dan langsung relevan dengan topik yang akan di-apply itu. Ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah kemana-mana dulu, saya pernah mengerjakan ini, saya pernah mengerjakan ini, saya pernah mengerjakan ini. Jadi langsung aja. Jadi recent project yang pernah dikerjakan, ini sangat relevan dengan ini. Terutama keyword bagian ini. Ya, itu jadi nilai tambah ya. Jadi menunjukkan kalau lu itu paham topiknya itu apa. Ya. Gitu kan? Nah, tapi kalau yang nggak paham ya mau nggak mau ya dia harus menyusun sedemikian rupa kalimat-kalimatnya sehingga bisa ini lah. Mungkin dia ngomong ya saya orang yang cepat untuk belajar, saya tertarik belajar hal-hal baru gitu kan. Kalau dia nggak punya pengalaman di topik itu supaya tetap bisa tetap stand out ya, tetap menonjol untuk topik itu. Lalu berikutnya atau bisa juga sekalian kayak misalnya langsung nge-highlight gitu, langsung meng-highlight problem statement yang topik dari topik yang dia usulkan. Jadi kan dia langsung misalnya misalnya konsumsi energi sekarang tahun 2050 semakin meningkat gini. Cuman ada major lacking di bagian ini misalnya kayak gitu-gitu. Makanya kenapa topiknya jadi penting, yang saya usulkan ini terutama di aspek ini dan ini. Nah, itu kan kayak langsung oke. Jadi nggak bertele-tele kan. Jadi langsung to the point di situ. Jadi problem statement-nya ini. Kenapa ini menjadi penting topik saya? Kalau misalnya mengusulkan topik sendiri. Ini sangat relevan untuk berada di research atau di research group Anda karena expertise-nya tentang ini dan ini kayak gitu sih. Jadi itu yang bawa ide sendiri ya, atau mungkin dia bisa ceritain juga kalau misalkan tadi problem statement, misalkan dia dari Indonesia disebutkan Indonesia topik ini lagi booming di Indonesia atau tidak ada expertnya atau apanya, kita perlu ya. Jadi itu hal-hal yang lain yang bisa diinikan. Intinya kita ingin membuat orang ini tercengang gitu ya, profesor ini, wah ini menarik nih orang ini, profilnya ini keren gitu ya. Oke, lalu tadi dan sangat personal juga sih. Ya. Jadi kalau bisa kan benar-benar kayak kita tahu nih societal impact-nya apa. Societal impact, implication-nya apa? Iya, jadi benar-benar berdampak, karena kan biasanya problem statement lebih ke ini ya. Kenapa jadi penting? Karena dampaknya banyak ternyata di masyarakat atau ini ternyata super penting. Makanya itu perlu di-highlight. Ya, benar. Oke, gitu. Lalu tadi itu mungkin ibaratnya itu paragraf kedua lah ya. Tadi seputar itu pengalamannya yang relevan dengan topik tersebut. Lalu kemudian visi dan mimpinya atau apapun lah yang membuat dia tertarik atau ingin mengerjakan topik itu. Lalu hal yang berikutnya lagi nih, paragraf ketiga nih, kurang lebih apa nih yang bisa dibuat di paragraf ketiga? Nah, itu bisa mungkin cerita sedikit tentang prestasi atau skill-skill yang mendukung, skill-skill yang mendukung untuk mengerjakan si project itu. Jadi kayak langsung jadi misalnya saya punya skill di bidang ini. Bisa coding misalkan. Iya, misalnya kayak gitu. Atau saya pernah workshop di mana. Terus pernah misalnya publikasinya sekian, impact faktornya sekian, atau best paper. Nah, itu prestasinya bisa langsung di-highlight untuk ke situ. Benar. Ya, jadi itu intinya lagi-lagi membuat kita jadi
terlihat menonjol. Ya agak-agak songong dikit lah ya di cover letter itu mungkin ya, tapi jangan terlalu berlebihan, nanti dikira kita terlalu ini. Nah, lalu berikutnya misalkan perlu nggak kita mencantumkan misalkan kita pernah kerja di mana, kita pernah berkolaborasi dengan siapa, misalnya kolaborasi riset atau pengalaman networking misalnya, atau pengalaman apa ya, mengorganize event ilmiah terutama ya, bukan event-event non ilmiah gitu ya. Itu kira-kira gimana, perlu nggak itu? Mungkin perlu, tapi saran gue sih jangan banyak-banyak, karena yang tadi balik lagi yang relevan aja, dan kalau emang benar-benar itu sangat relevan dengan research grupnya dia, apalagi dia kenal orangnya nih, orang yang bertanggung jawab di situ, scientific committee-nya. Nah, mungkin bisa tuh untuk di-mention, karena tapi orang ini kenal sama ini. Nah, gitu, bisa di-mention ke situ. Ya. Sama apa namanya? Soalnya kalau kita mention pernah terlibat dalam organisasi ini, yang lain, itu kan jadi banyak banget tuh. Jadi kayak mengulang apa CV, yang ada di CV. Nah, sama mungkin terakhir tuh yang penting juga adalah mau ngapain. Mau ngapain itu dalam artian bahwa apa yang kita bisa kontribusikan dalam proyek ini. Misalnya ketika mendaftar proyek itu. Misalnya kita pengen publish paper gitu. Ya, atau kita bisa menyusun kolaborasi. Misalnya karena kita punya networking di beberapa negara yang sangat dekat dengan kita. Misalnya katakanlah Indonesia, terus Belanda, terus ada lagi satu misalnya di Italia atau di mana. Jadi kita bisa kayak provide sedikit ini ke mereka, proyeksikan kalau nanti kalau saya bergabung, saya akan membentuk langsung integrated jadi jembatan lah ya. Jadi jembatan gitu, kolaborasi antara Indonesia dengan mereka misalkan ya. Iya. Karena kampus di luar negeri itu kan ya suka lah sama networking ya. Mereka ingin punya partner di negara berkembang, apalagi kalau belum ada itu kan kita bisa jadi nilai plus juga tuh di situ. Ya. Lalu ada lagi hal-hal yang lain mungkin bisa pengalaman organisasi, social skill apa ya, interpersonal skill itu menurut lo gimana? Bekerja dengan orang lain, kemampuan bekerja dalam grup, nah itu. Ya itu menarik juga sebuah dimension, tapi jangan fokus ke situ ya. Maksudnya lo tinggal bilang kayak I'm highly motivated persons to do this to fill this position atau apa gitu. That's why I'm really fit with this position because this and this. Ya, kayak gitu sih, lebih ke kayak sentuhan-sentuhan 2 kalimat gitu-gitu. Ya, 2 kalimat aja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Jangan terlalu kayak self-center explanation gitu kan. Benar. Jadi intinya ya silakanlah hal apapun dicantumin, tapi ingat tetap concise, tetap jangan terlalu songong juga, ya jangan terlalu low profile banget juga, ya inilah sedikit songong tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya, dan sesingkat mungkin dijelasin. To the point langsung. To the point itu paling penting, to the point. Lalu kemudian ya hal-hal yang lainnya juga. Jadi itu ada lagi hal-hal yang lain yang kira-kira terlewatkan? Wajib ada? Ya paling biasanya kalau gue sering menambahkan di kalimat terakhir itu kayak ini apa namanya, I'm looking forward. Oh ya, jadi menunjukkan niat apa kayak keantusiasan gitulah. Kami menunggu gitu ya. Saya menunggu nih, saya menunggu gitu ya. For interview misalnya atau apa. Benar. Lalu ucapin terima kasih juga, namanya lengkap di bawah gitu ya, supaya bisa ini. Ya. Oke, gitu aja kali. Ada lagi tambahan kira-kira yang kurang? Gitu. Jadi ya so far kayaknya. Ya, jadi ya teman-teman tadi bisa ada banyak poin-poin itu, dan kita akan memperjelasnya pada waktu nanti kita akan menjelaskan sedikit soal dua contoh motivation letter yang kita anggap cukup baik dan bisa nanti poin-poin tadi akan terlihat jelas di motivation letter itu ya. Jadi semoga itu bisa menginspirasi teman-teman nanti, dan kita akan lanjut ke part 2 gitu ya. Oke. Halo teman-teman, jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, yang sudah kami bahas bahwa ada beberapa elemen penting yang bisa
yang kita sarankan ada di motivation letter atau cover letter untuk mengajukan PhD. Nah, ini ada 2 contoh yang yang akan saya coba bagikan, yang akan coba saya bahas. Yang pertama dari salah satu rekan kita yang ada di Belanda. Dia S1 di Belanda, lalu S2 dia dari Inggris, lalu sekarang dia akan balik ke Belanda lagi, dan ini kemarin sempat dipakai oleh dia untuk mendaftar PhD yang ada di kampus dia, dan dia sudah memberikan izin, jadi namanya juga ada di sini. Silakan teman-teman cari jika tertarik. Jadi ini poin paling penting adalah pertama, tentu yang seperti sudah disebutkan ada nama dan juga ada telepon dan juga ada email di atas. Jadi supaya mungkin dia tidak perlu ngecek lagi ke CV-nya kita, tapi ada informasi dasar seputar itu ada di sini di bagian atas. Lalu kemudian di bagian pertama ada kepada siapa, lalu ada Dear Sir, Dear Madam, ini seperti yang kita sebutkan, kalau mungkin kita tidak tahu siapa nama profesor yang membawahi project itu misalkan, atau orang yang khusus namanya siapa, ya silakan buat seperti ini. Lalu kemudian dia sebutkan saya tertarik untuk untuk apply ke project ini. Nah, disebutkan di sini di bagian atas nama projectnya itu apa. Itu menunjukkan kalau kita pelajari, gitu ya. Kita tahu lowongan yang dibuka itu apa. Dan hati-hati juga jangan sampai kita salah tulis judul proposal, judul projectnya apa. Lalu kemudian dia sebutkan di paragraf pertama ini adalah passionnya dia di topik itu, dia percaya dia nih, as I believe that bla bla bla, jadi dia percaya keuntungan project itu apa. Jadi ini menunjukkan sebenarnya ini tidak cuma basa-basi, tapi ini menunjukkan kalau memang mungkin kita paham topik tersebut, atau mungkin kita paham topik tersebut. Jadi ini memberi nilai tambah tersendiri. Tapi ya poinnya kita harus tulis dengan concise gitu ya, tidak berlebihan. Lalu kemudian dia sebutkan beberapa kali soal passion. Jadi dia menunjukkan ada apa ya? Dia berikan sentuhan personal, ada excited di atas, ada my passion, bla bla bla, as I believe. Jadi ada sentuhan personal di sana. Lalu dia sebutkan juga dia pernah melakukan pekerjaan di mana. Jadi itu saran kita juga ya, teman-teman, kalau pernah melakukan internship atau pernah melakukan pekerjaan di mana disebutkan, dan juga apa yang dilakukan di sana dia sebutkan ini. Testing, CAD design, FEM analysis, dan bla bla bla. Lalu di bagian terakhir dia sebutkan I'm innovative, bla bla bla. Walaupun ini sebenarnya kesannya cuma basa-basi aja kan, karena ya banyak orang juga yang menuliskan hal seperti ini. Lalu di paragraf kedua, jadi seperti yang kita sebutkan bahwa paragraf pertama lebih berfokus mungkin kepada topiknya secara umum. Nah, paragraf kedua itu baru masuk ke background-nya dia seperti apa. Dia sebutkan dia kuliah di mana S1-nya, lalu dia ambil master di mana, lalu kemudian dia skill-skill yang dia dapat selama kuliah itu apa. Nah, itu disebutkan di situ. Lalu dia juga sebutkan apa yang dia lakukan di kuliah, misalkan ini I'm hone my scientific writing skills, bla bla bla. Jadi dia sebutkan juga mungkin ada skill-skill yang relevan, terutama untuk PhD itu kan salah satu kewajibannya itu publish paper biasanya. Kecuali ada beberapa negara beberapa kampus yang tidak mewajibkan publish paper, tapi jika mereka mensyaratkan publikasi, itu bisa ditaruh di bagian paragraf kedua. Teman-teman pernah publikasi apa, mungkin sedang dalam proses review, dalam proses penulisan, dan sebagainya. Nah, lalu berikutnya di paragraf ketiga dia menunjukkan prestasinya dia apa ya, dan apa yang sudah dilakukan di belakang. Dia internship di Airbus, lalu kemudian dia melakukan selama proyeknya dia melakukan apa, jadi cukup detail. Nah, mungkin saya kurang tahu proyek ini tentang apa, tetapi mungkin jika apa yang pernah kita lakukan di internship atau di belakangnya selama perkuliahan atau tesis misalkan atau skripsi itu berhubungan dengan proyek tersebut, terutama misalkan proyek itu meminta kamu pernah punya skill ini, dan skill ini. Dan jika kita pernah punya hal yang berhubungan dengan itu, silakan ditaruh. Jadi menunjukkan kalau kita tuh punya background dengan hal tersebut, atau bahkan kita berpengalaman dengan hal tersebut. Disebutkan prestasinya ini ya, dia dapat nilai 9 dari 10 untuk tesis, tesisnya dinominasikan untuk kompetisi, dan sebagainya. Dia sebutkan dia menikmati bekerja dengan numerical modeling, jadi mungkin proyeknya ini lagi-lagi berhubungan dengan modeling misalkan. Nah, dia sebutkan saya enjoy melakukan modeling. Nah, lalu dia pengen publish paper, dia sebutkan. Nah, jadi dia juga sebutkan kalau si proyek ini visinya jelas. Lalu disebutkan juga terakhir I'm accountable, focus, bla bla bla. Lalu terakhir jangan lupa bilang terima kasih dan bis regards, sekian regards, lalu namanya. Nah, itu contoh pertama. Nah, contoh kedua ini agak sedikit berbeda. Ini dari salah satu rekan kita juga.
pakai inisial karena dia tidak bersedia disebutkan namanya, tapi bersedia disebutkan inisial. Lalu formatnya seperti di atas ya, ada nama, ada email, ada nomor telepon. Lalu sebutkan motivation letter untuk project apa. Nah, di atas sepertinya, oh ya ada juga nih, mungkin ini nama project, saya kurang tahu juga. Setelah disebutkan motivation letter untuk apa, nah dia berbeda dibandingkan sebelumnya. Teman kita yang ini dia menyebutkan nama profesor secara spesifik karena dia sudah tahu mungkin leadernya project itu siapa. Mungkin ada di ad-nya gitu ya, di pengumumannya mungkin ada, jadi dia sebutkan dear profesor siapa gitu dan dokter siapa. Ini sebenarnya yang disarankan kalau tahu, kalau nggak tahu ya seperti contoh di atas. Nah, lalu kemudian dia sebutkan lagi-lagi itu ya, paragraf pertama umumnya itu bicara soal sentuhan personal dan juga pengetahuan kita seputar topik itu. Dan lagi-lagi polanya sama nih. Ini saya pikir mereka tidak bekerja sama untuk ini, tapi polanya sama. Mereka ada sentuhan personal gitu ya, saya terinspirasi, ambisi saya apa. Lalu dia menyebutkan juga nih, as my study progress, removing, recovering adalah mungkin penting. Jadi dia bicara sih sentuhan personal dan topik risetnya secara umum itu semuanya seperti apa gitu. Lalu kemudian di paragraf kedua dia lebih perdalam lagi tentang pengalaman dia tentang topik tersebut. Dia ini my first encounter bla bla bla, dia pernah melakukan riset itu. Lalu kemudian dia sebutkan juga kenapa dia ingin join proyek ini, karena proyek ini multidisciplinary. Jadi hal-hal yang bagus-bagus dari proyek itu silakan teman-teman kemukakan alasannya. Kenapa teman-teman tertarik? Nah, itu salah sentuhan personal di sana. Sentuhan personal. Tapi jangan lagi-lagi concise, jangan berlebih karena nanti terlalu banyak sentuhan personal juga kurang begitu bagus. Dan jadi makin panjang kan teksnya gitu. Lalu kemudian dia sebutkan prestasi selama kuliah apa, dia lulus cum laude di sini. Lalu kemudian topik tesisnya apa gitu kan ya. Lalu dia bilang tesisnya juga akan dipublish di jurnal. Nah, jadi kan hal-hal positif selama prestasi-prestasi silakan ditaruh yang berhubungan terutama ya. Lalu kemudian dia sebutkan juga dia berasal dari Indonesia, jadi dia berpikir bahwa topik ini sangat penting. Nah, itu penting. Di contoh sebelumnya juga ada topik seperti itu. Di sebelumnya disebutkan kenapa topik ini penting menurut dia karena relevan dan bla bla. Nah, dia juga memberikan sentuhan yang sama di sini, orang yang kedua ini. Dia sebutkan kenapa dia percaya bahwa topik ini sangat berguna dan bermanfaat. Nah, itu perlu teman-teman lakukan juga supaya menunjukkan bahwa teman-teman itu paham konteksnya itu apa, manfaatnya itu apa. Jadi jangan jadi supaya orang yang menerima gitu ya, dia tahu bahwa teman-teman tuh niat dengan menunjukkan bahwa mungkin teman-teman paham topiknya, teman-teman pelajari manfaatnya apa dan segala macam. Lalu di paragraf terakhir dia sebutkan hal-hal yang dia pernah lakukan di belakang seperti ya internship, ada project mungkin, lalu kemudian dia terlibat sebagai lab assistant misalkan, lalu dia sebutkan skill-skill yang dia pelajari. Itu penting ya, seperti yang di atas juga, contoh yang pertama, perlu dicantumkan skill-skill yang pernah teman-teman pelajari. Secara, kalau menurut saya sih, kalau bisa spesifik, terutama skill-skill yang mungkin berhubungan dengan project-nya itu apa. Nah, ini kan dia sebutkan UV spektroskopi, SEM, ICP, MF, dan segala macam. Lalu kalau teman-teman punya skill pengalaman organisasi ditulis juga, nah dituliskan di sini, dia pernah jadi board member, dan bla bla bla. Nah, lalu sebutkan terakhir ya, saya menunggu Anda untuk membalas email ini atau aplikasi ini. Itu paling dua contoh dari pertama dan kedua, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Oke, gitu tadi teman-teman dua contoh motivation letter dari dua rekan kita, gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa lihat lagi motivation letternya, nanti bisa lihat contoh-contohnya itu mungkin kata-katanya, kalimatnya juga mungkin bisa di-copy sedikit-sedikit, tapi jangan lengkap full, tapi ya bisa menginspirasi lah. Kurang lebih kalimatnya ini ada istilah-istilah yang mungkin kira-kira menarik untuk dipakai, ya silakan aja mau dipakai. Dan semoga ya itu bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menyusun motivation letter atau cover letter yang baik dan bisa tetap stand out gitu ya, tetap bisa menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya skill yang mumpuni, punya karakter yang baik juga yang bisa menopang pekerjaan riset nanti itu pasti. Itu aja paling untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow juga. Follow nggak ada ya? Follow IG kita, lalu untuk komen juga. Lalu ya
intinya silakan share juga ke teman-teman yang lain juga. Semoga video kita ini dan video-video kita yang lain di channel kita semoga bermanfaat untuk teman-teman. Itu aja sekian dari kita dan sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.